Pro 1 RRI Banjarmasin. Bertanya soal agama bersama Profesor Mujibur Rahman, Rektor UIN Antasari Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Atas izin Allah, pendengar yang dirahmati Allah, kita bisa bersama hari ini di Bertanya Soal Agama bersama Profesor Mujibur Rahman untuk edisi 26 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, Sabtu 29 Januari 2022. Dan malam hari ini kita sudah bersama dengan Profesor Mujib. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya bagaimana, Prof? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah, semoga pendengar kita, pemirsa kita di Facebook RRI Banjarmasin, RRI Pro 1 Banjarmasin juga dalam kondisi yang sehat, bahagia ya Prof ya. Amin. Ya, yang sudah bersama kami dan sudah yang mengirimkan pertanyaannya di WhatsApp Pro 1 di 081151111410. Terima kasih. Kemarin yang belum terjawab ada pertanyaan nomor 2 dari Ibu Hajah Ratna di Marabang. Kita langsung saja ya Prof ya. Silakan ya. Baik, dari Ibu Hajah Ratna di Marabahan kemarin pada 22 Januari 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pelacur hina bisa masuk surga hanya meminumkan air seteguk kepada anjing. Begitu gampangnya orang masuk surga. Mohon penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Prof? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas respon dan pertanyaannya. Pertama, saya kira yang sangat penting untuk kita sadari bahwa kita itu masuk surga terutama bukan karena kebaikan amal baik kita saja, tetapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena kasih sayangnya kepada kita. Mengapa demikian? Karena kita tidak akan pernah ada di dunia ini dan di akhirat nanti tanpa kasih sayangnya. Kita tidak akan pernah bisa berbuat baik tanpa kasih sayangnya juga. Jadi wujud itu artinya ada, itu seakar kata dengan jud, artinya kemurahan hati. Kalau bahasa Indonesia untuk manusia ya. Jadi untuk Tuhan itu kemurahan Tuhan kepada kita. Sehingga dia menciptakan kita menjadi ada yang semula tidak ada. Kemurahan itu adalah wujud dari kasih sayangnya kepada kita. Sehingga Al-Quran itu menyebutkan bahwa rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Ya. Sesungguhnya rahmatku itu merangkul, meliputi segala sesuatu. Nah, meliputi segala sesuatu itu karena segala sesuatu itu tidak akan ada tanpa kasih sayangnya. Nah, ini yang sangat penting dulu. Nah, karena itu, maka kita kalau berbuat baik, tidak boleh sombong. Bahwa dengan perbuatan baik, kita otomatis akan mendapatkan balasan, ganjaran, pahala, surga, atau apapun yang dijanjikan Allah. Ya. Meskipun ya di sisi lain, itu bisa menjadi motivasi pendorong kita untuk mendapatkan kebaikan itu. Tapi kita tidak boleh, apa kata orang jumawa ya, merasa bangga begitu. Nah karena itu kasus seperti yang diceritakan tadi dalam sebuah riwayat, bahwa seorang pelacur yang melihat seekor anjing yang kelaparan, kehausan di padang pasir, kemudian dia memberikan minuman kepada anjing yang kehausan itu, lalu dosa-dosanya diampuni oleh Tuhan karena cinta kasihnya. Nah, ini kenapa? Karena dasar dari semua yang ada adalah cinta kasih Tuhan, rahmat Tuhan,
Karena itu, siapa yang memiliki cinta kasih, maka dia akan dekat kepada yang Maha Pengasih. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Itu ada sebuah hadis yang terkenal. Kasihilah semua yang ada di muka bumi, maka kamu akan dikasihi oleh yang di atas langit. Ya, maksudnya atas langit itu bisa para malaikat, bisa orang-orang suci, atau bisa dimaksud juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa bahwa kitab suci Al-Quran dimulai dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Bahwa semua perbuatan baik harus dimulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi di sini hubungannya dengan orang yang dosa-dosanya diampuni seperti cerita itu tadi, ada terkait dengan makna daripada rahmat itu, ya, cinta kasih itu. Jadi ketika orang ingin mendekatkan diri kepada Allah, dia harus meniru sifat-sifat Allah. Nah, salah satu sifat Allah yang paling penting itu adalah cinta kasih. Ar-Rahman, Ar-Rahim, atau rahmat itu. Nah, dengan meniru sifat-sifat Allah itu, maka dia akan dekat kepada Allah. Nah, dekat kepada Allah itulah yang dalam bahasa lainnya disebut dengan masuk surga. Nah, di sini kalau lebih dalam lagi, kita bisa membahas mengenai wujud Allah sebagai wujud yang mutlak, sedangkan wujud kita sebagai wujud yang nisbi. Mutlak itu artinya berdiri sendiri. Wujud kita itu tidak bisa berdiri sendiri. Kita sangat tergantung kepada yang lain-lain. Kita tergantung kepada ruang dan waktu, kita tergantung kepada lingkungan di sekitar kita, makanan, minuman, dan seterusnya sampai pada akhirnya kesimpulannya kita sangat tergantung kepada Tuhan. Nah, lalu wujud yang paling kuat keadaannya itu adalah yang paling dekat kepada yang mutlak. Nah, semakin jauh dia dari yang mutlak, maka semakin redup. Kalau ibaratkan cahaya, ya, kalau ibaratkan cahaya, maka katakanlah matahari wujud mutlak itu, maka kalau kita semakin dekat kepada matahari itu, tak ada lagi di situ kegelapan. Kita tidak melihat kegelapan. Tetapi semakin jauh kita dari sinar matahari itu, maka cahaya akan bercampur dengan kegelapan. Nah, di sini kalau kita ibaratkan cinta kasih itu adalah cahaya, dan kita kemudian meniru sifat-sifat cahaya atau menyerap cahaya itu dalam perilaku kita, maka kita akan berada dalam cahaya yang terang benderang. Dan jika dosa itu adalah ibarat kegelapan, maka kegelapan itu akan dihalau oleh cahaya itu. Dan cahaya itu adalah cinta kasih yang diberikan Tuhan kepada seluruh makhluknya, terutama mereka yang mendekatkan diri kepadanya melalui jalan cinta kasih itu. Nah, ini saya kira sangat penting. Jadi kalau begitu mudahnya masuk surga, tidak mudah itu. Tidak mudah. Karena mewujudkan cinta kasih di dalam hidup kita itu memerlukan perjuangan moral. Perjuangan moral yang dimaksud adalah menentukan pilihan antara yang benar dan yang salah, antara yang baik dan yang buruk, menentukan sikap kita antara egoisme kita, mementingkan diri sendiri kita, kepada mementingkan orang lain. Ada istilah yang saya pernah mendengar dari seorang politisi, dia mengatakan ada ego, ada eco, gitu ya. Ada ego leadership, ada eco leadership. Jadi kalau ego itu berpusat pada diri sendiri, kalau eco itu berpusat pada lingkungan kita. Jadi bagaimana kita berempati kepada yang lain. Nah, berempati itu adalah kemampuan manusia untuk meletakkan dirinya pada posisi orang lain. Jadi seandainya saya kehausan seperti anjing itu, apa yang akan saya rasakan gitu?
Dan bagaimana kalau saya diberikan air ketika saya kehausan hampir mati? Iya. Alangkah bahagianya. Nah, itu yang namanya empati. Hmm. Ya, empati itu memerlukan perjuangan moral di dalam diri Lebih kita. dari sekedar peduli tapi turut merasakan begitu ya, Prof. Betul sekali. Nah, sekarang ini persoalan empati itu katanya semakin terkikis katanya. Ada sebuah hasil penelitian di MIT ya, Massachusetts Institute of Technology di bidang ilmu psikologi klinis yang dilaksanakan oleh Sherry Turkle ya, yang judulnya itu adalah Alone Together, Why You Expect More from Technology and Less from Ourselves. Sendiri bersama-sama. Kita menggunakan ponsel, kita duduk bersama di meja makan, tetapi kita tidak saling bercengkrama. Kita kemudian yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh. Itu pelan-pelan akan mengikis empati dalam hidup kita kepada lingkungan kita sendiri. Dan yang lebih tragis adalah misalnya ada kejadian kecelakaan, orang bukan buru-buru untuk mau menolong, tapi memfoto untuk menjadi viral. Mendokumentasikannya. Mendokumentasikannya. Jadi kembali ke persoalan tadi, maka tidak benar bahwa untuk memunculkan sikap kasih sayang itu adalah sesuatu yang mudah. Tidak, ada pilihan moral, ada perjuangan moral di dalam diri kita. Ada pergolakan. Ada pergolakan di dalam diri kita. Dan tidak semua orang lulus dengan itu. Termasuk saya juga, artinya siapapun ya. Kadang-kadang kita merasa ego kita, kepentingan kita lebih penting daripada yang lain. Tidak altruistik istilahnya ya, kalau dalam bahasa lebih kebarat-baratan begitu, altruistik itu artinya mengutamakan kepentingan orang lain, mengalahkan kepentingan diri sendiri. Kalau bahasa Arabnya itu al-ithar ya. Dalam Al-Qur'an itu disebutkan, dipuji luar biasa orang-orang Al-Ansar kalau tidak salah ya. Pokoknya para sahabat Nabi yang disebut wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu mau mengalah untuk kepentingan orang lain meskipun mereka sendiri sebenarnya hidupnya juga susah. Itu mulia sekali. Ya, kita belum tentu mencapai tingkat moralitas seperti itu. Misalkan ada orang datang minta bantuan duit, kita punya duit juga, kita perlu juga gitu, malah kita kasih gitu. Sanggup nggak kita begitu? Saya belum tentu saya sanggup. Nanti kita belajar, Prof. Iya. Nah, itulah belajar lebih merelakan begitu ya, Iya, Prof. itu hebatnya cinta kasih itu kalau seperti itu makomnya tinggi. Jadi jangan dikira itu gampang seperti pertanyaan tadi. Tidak, itu berat loh. Berat untuk bisa mencapai seperti itu. Tidak mudah. Ya, kira-kira cukup panjang ini jawaban saya. Ya, jadi kembali kepada hati nurani cinta kasih begitu ya, Prof ya, untuk pertanyaan dari Ibu Haja Ratna ini. Baik, untuk Ibu Haja Ratna mungkin sudah cukup. Kita ke Bapak Muhammad Nur di Amuntai, Prof, yang kemarin bertanya lewat Facebook RRI Pro 1. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pertanyaannya sangat singkat, siapa saja orang yang boleh menerima zakat? Ya, terima kasih untuk Pak Muhammad Nur di Amuntai. Silakan, Prof. Terima kasih Pak Muhammad Nur. Itu di dalam Al-Quran memang ada ayat yang secara khusus menyebutkan orang-orang yang berhak menerima zakat yang disebut dengan al-asnaf ats-tsamaniyah. Jadi 8 golongan yang berhak menerima zakat, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamas shadaqatu lil fuqara. Pertama, zakat itu diberikan kepada orang fakir. Yang kedua, wal masakin. Yang kedua, orang-orang miskin. Apa beda antara orang yang fakir dengan orang yang miskin? Ya, fakir itu lebih sengsara daripada orang miskin. Sebagian ada yang mendefinisikan orang fakir adalah orang yang tidak bisa memenuhi separuh atau maksimal separuh dari kebutuhan dasarnya. Itu orang fakir. Jadi berbeda antara fakir dan miskin, bukan fakir miskin itu disatukan tidak ya, Prof ya? Tidak, berbeda. Kalau fakir itu lebih membutuhkan daripada miskin. Ya. Kalau miskin itu dia bisa memenuhi kebutuhan dasarnya tetapi tidak maksimal.
Nah, ada yang mengatakan kebutuhan dasar itu dipenuhi hari per hari. Ya, ada yang menilainya kebutuhan dasar itu dinilai per tahun. Ya, ada yang menilainya juga sampai pada usia maksimal 62 tahun. Ya, itu perbedaan pendapat. Nah, kalau kita menggunakan standar internasional PBB atau statistik di Indonesia kan ada juga standarnya orang miskin, di bawah miskin ya. Kalau penghasilan di bawah $2 sehari misalnya itu sudah termasuk miskin. Kalau menurut standar PBB kan. Ya di bawah 50.000 lah kira-kira ya. Nah, itu dan itu banyak warga negara kita yang seperti itu dan mereka berarti berhak menerima zakat. Apalagi Ya. sekarang ya Prof ya, dalam kondisi seperti ini. Kalau perhitungan ekonomi kita berdasarkan pendapatan per kapita ya besar, tapi yang per kapita itu dibagi termasuk harta-harta orang kaya yang hartanya luar biasa banyak tapi pemiliknya sedikit sekali. Gitu. Jadi setelah masa reformasi menurut berbagai informasi yang ilmiah yang pernah saya baca, tingkat kesenjangan sosial di Indonesia itu, sosial ekonomi yang saya maksud, itu sangat tinggi. Tapi jadi tidak ada pergolakan yang terlihat sekali begitu ya Prof dengan kondisi kita seperti ini. Beda dengan negara lain mungkin. Ada juga. Ada juga sebenarnya Prof, tapi teredam begitu Prof. Ya masih terkendali lah. Cuma saya mengkhawatirkan kalau ini tidak diperhatikan ya, sangat mengkhawatirkan ke depannya begitu. Karena rasio Gini kita meningkat lagi nih setelah COVID. Kalau nggak salah 38 lebih gitu. Ya, rasio Gini. Itu sudah termasuk apa itu Prof? Sudah parah? Oh, parah. Parah. Iya. Parah, silakan dipelajari lah. Saya mungkin pun tidak pada makomnya di sini untuk bicara soal itu, tapi bahwa zakat itu adalah salah satu fungsinya, seperti saya katakan di minggu yang lalu, adalah untuk menegakkan keadilan sosial. Ikaila takuna dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya harta itu tidak beredar hanya di antara orang-orang kaya saja. Jadi di situ wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, pada harta orang-orang yang berpunya itu ada hak orang-orang yang meminta-minta dan orang-orang yang tidak berpunya. Nah, ini penting pernyataan Al-Qur'an itu. Nah, sekarang sudah dua, fakir, miskin. Jadi lil fuqara wal masakin wa benis sabil ya, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah ya. Wal amilin dulu, wal amilin 'alaiha ya, orang-orang yang menjadi amil zakat. Nah, mereka pengelola zakat itu bisa menerima honor atau apa ya, zakat ya. Tapi katanya tidak boleh sampai melebihi dari separuh dari zakat yang dikumpulkan itu. Tapi katanya mereka sudah mendapatkan gaji sendiri begitu ya, Prof ya? Alhamdulillah, itu yang paling bijaksana. Basnas. Ya, kalau Basnas memang sudah mendapatkan dari pemerintah. Dan itu yang dianjurkan oleh para fuqaha kita. Jadi mereka tidak lagi ngambil dari situ. Cuma kan zakat ini tidak hanya dikelola oleh Basnas, ada juga kan yang dikelola zakat fitrah, misalnya ada zakat macam-macam itu dikelola oleh masyarakat sendiri. Jadi orang yang membagi-bagi itu boleh menerima sesuai dengan pekerjaannya, beban kerjanya itu seperti apa, gitu ya. Nah, jangan juga sampai terlalu banyak, gitu. Boleh nggak kalau orangnya kaya? Boleh menerima, karena dia statusnya sebagai amil, ya. Nah, wal mu'allafati qulubihim, dan orang-orang yang keempat itu adalah orang mu'allaf ya. Orang mu'allaf ini orang yang baru masuk Islam. Termasuk juga tokoh-tokoh masyarakat yang di lingkungannya itu banyak yang bukan beragama Islam. Ya, itu dianjurkan untuk diberikan zakat supaya mereka lebih kuat lagi imannya. Wa firraq riqab, yang kelima itu walaupun mereka berpunya begitu Prof ya. Oh ya, ya. Tetap Boleh mendapatkan. itu. Iya. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah membebaskan budak. Ya, jadi zakat itu diberikan kepada budak untuk membebaskannya, seorang budak ya. Nah, itu membantu dia untuk bebas dari cengkraman perbudakannya. Sekarang nggak ada lagi perbudakan. Jadi otomatis yang ini saya kira tidak berlaku ya. Masalah yang di kerangkeng itu bukan perbudakan. Bukan, itu lain Bukan lagi. ya, Prof. Lain lagi. Ya, nanti kita bahas soal itu.
Yang jelas memang kalau kita mendefinisikan perbudakan di zaman dulu kan memang ada orang tuh dibeli, kemudian dimiliki oleh tuannya ya. Kalau sekarang memang ada human trafficking juga. Sebenarnya itu sejenis perbudakan modern. Human trafficking itu ya. Kalau kita mengkiaskannya sebenarnya bisa juga ya. Orang dijual kan. Nah, human trafficking, tapi sebagai institusi perbudakan yang resmi itu nggak ada lagi. Maksud saya nggak ada itu. Kalau dulu perbudakan diterima sebagai kenyataan. Makanya di dalam Al-Quran sendiri tidak ada larangan secara eksplisit terhadap perbudakan. Tetapi semangat dasar Al-Quran adalah menentang perbudakan dan menganjurkan pemerdekaan para budak. Nah, di situ kita melihat bagaimana konteks Al-Quran ketika diturunkan pada 14 abad yang silam. Jadi harus dilihatnya seperti itu. Tapi kalau misalnya mau dikiaskan, saya setuju dengan Ibu, bisa saja misalnya dikaitkan dengan human trafficking, terutama ya yang saat ini. Yang kita baca di media juga sangat mengerikan, gitu, sangat mengerikan sekali. Nah, itu patut juga menjadi bahan pertimbangan kita untuk menerapkan ini, ya. Kemudian wal gharimina 'alaiha, orang-orang yang berhutang, ya. Tapi ini bukan berhutang karena serakah ya. Ini banyak kreditannya karena serakah, gajinya besar gitu, bukan yang gitu ya. Tapi yang memang karena kebutuhan yang sangat mendesak di dalam hidupnya, mau tidak mau dia harus berhutang, dan itu bisa diberikan zakat. Atau bisa juga dia berhutang untuk kepentingan publik, kepentingan orang banyak, ya, bukan untuk dirinya. Nah, itu bisa juga dibantu ya untuk mendapatkan mendapatkan zakat. Nah, kemudian Ibnu Sabil, ya, Ibnu Sabil itu orang dalam perjalanan, musafir lah, nggak punya duit, nggak bisa pulang gitu, ya. Itu juga berhak menerima zakat. Meskipun misalnya di kampung dia kaya raya gitu, tapi dia terlantar, nggak bisa punya akses. Kalau sekarang sih mungkin ATM bisa ya, atau elektronik gitu kan. Tapi kalau nggak bisa juga gitu, dia mau pulang, perlu dibantu, itu bisa menerima zakat. Ya. Nah, satu lagi yang tadi mirip-mirip Ibnu Sabil, sabilillah ya, di jalan Allah. Fisabilillah ya, tadi saya lupa menyebutkan. Jadi 8 itu salah satunya ada fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah ini pengertian pertamanya yang paling dekat itu adalah orang-orang yang berjihad melawan kezaliman ya, berperang melawan kezaliman, itu berhak menerima zakat. Nah, namun kemudian para ulama juga memperluas makna sabilillah ini, antara lain adalah untuk orang-orang yang menuntut ilmu pengetahuan. Karena kalau orang sambil bekerja dan belajar, itu tidak semua orang bisa melakukannya dan biasanya tidak maksimal, ya. Nah, supaya mereka maksimal, maka bisa dibantu dengan zakat. Sehingga Basnas sendiri juga memberikan beasiswa itu kepada masyarakat kita kan. Nah, karena itu dianggap termasuk sabilillah ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang 8 itu pertama tadi saya ulangi ya, fakir, miskin, amil ya, kemudian sabilillah, orang yang berhutang, budak, dan mu'allaf. Apalagi Bu? Saya lupa tadi. 8 itu. Saya ulangi ya, fakir, ya, miskin, fakir, miskin, kemudian amil, ya, kemudian mu'allaf, itu yang keempat, kemudian yang kelima adalah budak, ya, yang keenam adalah orang yang berhutang, yang ketujuh sabilillah, dan yang kedelapan Ibnu Sabil. Ibnu Sabil, baik. Orang. Jadi sudah cukup 8 orang itu ya, Prof yang berhak untuk menerima zakat. Terima kasih. Cukup untuk Pak Muhammad Nur ya, Prof ya.
Ya, terima kasih untuk Pak Muhammad Nordi Amuntai yang bergabung lewat Facebook. Ini juga ada beberapa sudah Prof yang bertanya lewat Facebook Pro 1 RRI Banjarmasin, dan kita bisa menyapa ya Prof ya untuk yang sudah bergabung. Terima kasih juga ya untuk Mbak Lia dan juga tadi kalau tidak salah ada Ibu Mariani ya. Terima kasih Ibu Mariani sudah bergabung. Lucu Alhamdulillah. ya. Terima kasih Ibu. Ya, kita ke Bapak Rudian ya Prof ya. Bapak Rudian di Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, sekarang ini viral mengenai pernyataan yang menyebutkan lokasi pemindahan ibu kota negara sebagai tempat buang anak jin dan lainnya, yang akhirnya mendapat reaksi keras dari masyarakat termasuk di daerah kita Kalimantan Selatan. Bagaimana Islam memandangnya dan kita bagian dari orang Kalimantan? Apakah cukup menyampaikan pernyataan sikap saja? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudian di Banjarmasin. Bagaimana nih Prof masalah jin buang anak nih Prof? Lagi sangat hangat, panas boleh dikatakan begitu ya Prof ya? Ya, kalau agama kita kan mengajarkan ya, sebagai nasihat juga untuk diri saya sendiri, itu salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan kita itu antara lain dengan menjaga lisan kita, omongan kita, ya. Apa itu, ada hadis Nabi yang mengatakan begini, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang yang muslim itu, muslim artinya mendatangkan keselamatan, ya. Ya, kita muslim itu artinya mendatangkan keselamatan. Adalah orang yang membuat orang lain itu selamat dari tindakan tangannya dan perkataan lisannya. Nah, ini saya kira penting sekali ya nasihat Nabi ini ya kepada kita semua, kepada saya, kepada para pendengar sekalian. Berhati-hati ketika kita berkata-kata dan ketika kita melakukan suatu tindakan juga, ya. Tangan itu kan simbol dari tindakan atau kekuasaan, ya. Nah, karena itu ketika terjadi ungkapan-ungkapan yang seperti kita dengar tadi, jin buang anak, kuntilanak, Dorowo, monyet, ya. Ya itu kan mungkin ungkapan kemarahan atau bagaimana, tapi kemudian menimbulkan reaksi yang sebaliknya, ya itu wajar gitu ya. Ketika kita mengungkapkan sesuatu yang menyinggung perasaan orang lain, ya tentu saja orang akan memberikan reaksi juga kepada pernyataan itu. Apalagi sekarang ini era netizen ya, warganet ini yang maha kuasa ini. Semakin menambah hangat begitu ya Prof ya? Iya. Nah, Menambah panas. sebenarnya sih bagi saya ini ya Ya. sebenarnya lebih bersifat berbau politik lah. Jadi kita sebenarnya warga Kalimantan ini kan, benar kata teman-teman itu, kita kan nggak pernah menuntut, meminta juga supaya ada di sini, kan nggak ada gitu kan. Itu kan keputusan negara dan kita menghormati keputusan itu. Dan negara ini bukan sendirian presiden, itu secara konstitusional sudah diputuskan melalui DPR. Jadi kalau nggak setuju bisa menuntutnya ke Mahkamah Konstitusi. Jadi kita santai-santai saja gitu ya, kalau menghadapi persoalannya ikutilah prosedur yang berlaku, ya konstitusi yang berlaku di negara yang kita cintai ini, sehingga tidak ada papan kasar semacam itu. Nah, kemudian yang kedua, menurut saya ya ada orang-orang yang marah, ada orang yang memaafkan, ya itu masing-masing sikap. Tapi kalau sudah dimasukkan ke proses hukum saat ini, mari kita hormati proses hukum itu bersama-sama, karena biasanya sih kekerasan kata-kata dibalas dengan kekerasan kata-kata juga nggak ada manfaatnya gitu. Lebih baik kata orang Banjar itu kan, banganga Banjar berucap, jadi nganga dulu, mulutnya dibuka mulut dulu baru berkata-kata. Maksudnya itu ya berpikir gitu. Kita pun berpikir buat apa juga membalas dengan kata-kata yang sama, nanti akhirnya malah keadaan buruk ya.
itu saya kira tidak perlu. Nah, untuk saat ini ya kita santai, damai-damai aja. Mari kita serahkan kepada aparat hukum. Karena memang sudah ada pasalnya begitu ya, Prof, kalau menyangkut SARA. Saya kira iya, terus ujaran kebencian segala macam ya. Nah, kita lihat aja pengadilannya nanti kalau diproses ya. Karena dengan demikian maka tidak akan ada lagi terjadi gejolak atau karena mengelola Indonesia ini begini. Indonesia ini sangat beragam gitu. Minggu lalu saya banyak ngomong juga soal ini. Jadi budaya kita itu sangat beragam juga. Maka memang kadang-kadang dalam satu budaya itu dianggap tidak masalah, tapi dalam budaya lain itu masalah. Kemudian juga ada stereotip istilahnya. Stereotip itu anggapan umum tentang satu golongan di masyarakat gitu. Anggapan umum itu kan belum tentu benar. Tapi kadang-kadang orang mengikuti anggapan umum itu. Ya, misalnya etnis tertentu dianggap pelit gitu ya. Nah, etnis tertentu dianggap suka berkelahi. Padahal di dalam etnis itu banyak juga orang yang pemurah, banyak juga orang yang sangat santun gitu. Dan ada stereotip itu. Nah, ada stereotip yang berkembang secara tidak sadar di masyarakat ini. Luar Kalimantan, seolah Kalimantan itu hutan belantara, hanya ada buaya dan monyet barangkali. Ya barangkali ya ada stereotip seperti itu di bawah sadar. Nah, ini saya kira juga kita sadari persoalan stereotip ini untuk diluruskan ya. Jangan sampai stereotip itu kemudian membuat perpecahan di antara kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Saya kira begitu. Padahal ini ada di era 70 sebenarnya 60 malah ya. Kalau untuk kata-kata semacam frase gitu ya Prof ya, kalau jin buang anak ini ya. Dan sekarang ini lagi diperbaharui lagi sama yang bersangkutan. Baik Prof, kita tinggalkan. Sudah untuk Pak Rudian cukup ya Prof ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa sabar dan tidak terprovokasi begitu ya Prof ya, untuk kita warga Kalimantan. Warga Kalimantan terkenal orang yang damai begitu ya, etnis yang damai begitu ya. Kita nggak pernah ngamuk-ngamuk kok. Ya kecuali kalau sudah begitu sampai. Iya. Baik, seperti yang dikatakan Profesor Mujib, kita serahkan saja kepada yang berwenang. Ya, kita ke Ibu Hajah Nurlaili di Rantau, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Bapak Mujibur Rahman. Ada seorang perempuan lansia, sepupu suami saya, tidak mau menikah, padahal banyak yang melamar beliau waktu muda. Beliau bercerita kepada orang tertentu bahwa beliau tidak ada nafsu sama sekali kepada lawan jenis. Nah, apakah ini termasuk hal yang bisa dibenarkan dalam agama Islam? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hajah Nurlaili di Rantau, Prof. Terima kasih Bu Nurlaili yang selalu aktif bertanya ya. Kadang-kadang saya berpikir nggak ada yang nonton ini. Beliau selalu aktif, selalu setor pertanyaan. Iya. Jadi terima kasih. Saya merasa berharga juga akhirnya ditanya gitu ya. Kalau nggak ada tanya bubar kita ya Bu ya. Insya Allah Prof banyak yang bertanya. Baik Bu Hajah Nurlaili. Nikah itu adalah sunnah ya. An-nikah sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni, itu hadis Nabi ya. Nikah itu adalah sunnahku, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku dia termasuk bukan bagian dari golonganku, kan begitu. Tapi karena sunnah ya, itu dasarnya. Dalam pelaksanaannya itu bisa saja tergantung orang per orang. Ada orang yang hukumnya wajib menikah itu. Kalau dia tidak bisa menjaga dirinya dari perbuatan tercela, seperti ya maka nikah itu menjadi wajib. Ya. Nah, tapi pada prinsipnya tadi sunnah. Ya. Karena itu kalau ditinggalkan ya tidak berdosa. Itu satu. Yang kedua, kalau kita membaca Ihya Ulumuddin misalnya, karangan Imam Al-Ghazali, populer di dunia termasuk di Kalimantan Selatan. Nah, beliau di situ menjelaskan dua sisi manfaat hidup berkeluarga ataupun hidup membujang dari sudut pandang kebaikan menurut pandangan agama. Ya.
Kalau kita menikah itu kebaikannya apa? Misalnya kita punya keturunan yang soleh, soleha, ya, yang bermanfaat hidupnya bagi masyarakat. Ya. Kita bisa berbuat baik kepada anak-anak kita, pada keluarga kita, karena kita punya hubungan sehingga kita punya peluang untuk beramal soleh bersama mereka. Ya, berkeluarga juga akan membantu kita untuk mengatasi berbagai masalah dalam hidup bersama-sama, sehingga kita bisa berbuat baik bersama-sama satu sama lain. Baik itu yang saya maksud ya, berbuat baik dalam arti ibadah kepada Allah, berbuat baik kepada sesama manusia, atau berbuat baik kepada alam lingkungan. Ya, berkat berkeluarga kita bisa saling menolong, gitu kan. Tetapi ya, berkeluarga juga bisa menimbulkan masalah. Misalnya karena berkeluarga kita kemudian banting tulang mencari hak, sehingga tidak lagi membedakan yang halal dan yang haram. Gara-gara berkeluarga kita terlalu cinta pada anak kita, sehingga kita berani melanggar agama, hukum. Gara-gara berkeluarga kita sibuk mengurus dunia, lupa dengan akhirat. Gara-gara berkeluarga kita bisa terbawa kepada konflik yang tidak perlu, ya, dengan sesama manusia, baik di lingkungan keluarga kita atau di luar keluarga kita. Jadi banyak sisi, ya. Nah, maka individu orang per orang itu bisa memutuskan di dalam hidupnya yang terbaik, ya, yang terbaik bagi dirinya di dunia dan di akhirat. Jadi si ibu tadi mungkin mohon maaf saya menggunakan istilah psikologi, rigiditas, ya. Jadi apa namanya, dingin secara seksual, itu rigiditas namanya. Mungkin dia merasa bahwa itu salah satu penghalang dia untuk tidak bisa menjalani kehidupan berkeluarga secara normal seperti orang lain. Ya. Ada orang yang mengalami impotensi misalnya, daripada berkeluarga kemudian membuat pasangannya menjadi menderita, ya, kan lebih baik tidak. Nah, jadi di sini kita harus melihat kasus per kasus, orang per orang. Yang paling penting untuk kita ingat adalah agama itu hadir untuk kemaslahatan manusia, untuk kebahagiaan manusia, bukan untuk menyenangkan Tuhan. Tidak ada urusan Tuhan itu. Kebahagiaan, apa namanya, agama itu diberikan untuk kebahagiaan manusia, gitu, kemaslahatannya, kebaikannya. Nah, dengan pertimbangan-pertimbangan itu, maka saya bisa memaklumi apa yang diputuskan oleh si ibu tadi. Ya, yang penting kan hidup ini kita bisa berbuat baik. Itu yang penting. Jadi orang baik itu yang susah itu. Ya, karena pada minggu yang lalu apa kapan ya saya cerita bahwa orang yang bahagia itu adalah orang yang baik. Jadi, dan menjadi orang baik itu tidak mudah. Sepanjang masa, mungkin lebih-lebih di zaman sekarang. Begitu kira-kira. Ya, ada yang memilih hidupnya jomblo sampai akhir begitu ya, Prof, ya. Dan benar nggak, Prof, dalam Islam katanya untuk yang insya Allah masuk surga tidak ada jomblo di sana, begitu ya, Prof? Ada yang mengatakan seperti itu, Prof. Ya, memang ada riwayat-riwayat soal kehidupan sesudah mati yang kita baca melalui hadis. Ya, bahwa di sana ada hur nain, ya, terjemahannya lalu kemudian bidadari, tapi bagi saya itu hur nain, sesuatu yang menyenangkan mata. Itu makhluk yang menyenangkan mata, itu belum tentu itu bidadari atau bidadara, ya, tetapi ada makhluk yang menemani kita dalam akhirat kelak. Sebenarnya begini, kalau kita membicarakan kehidupan sesudah mati yang disampaikan oleh informasi agama, itu sebenarnya hanyalah semacam pertanda saja, simbol-simbol yang tidak persis sama dengan apa yang kita alami di dunia ini. Seperti berkeluarga begitu ya, Prof. Ya, berkeluarga itu gambaran saja, tapi bagaimana berkeluarganya nanti itu kita tidak paham. Ya,
Karena begini, saya berikan contoh antara mimpi dengan jaga. Ya, kalau kita bermimpi, itu kita merasakan sesuatu pengalaman yang betul-betul nyata juga. Tetapi setelah kita bangun kok beda gitu ya. Kalau saya bermimpi menjadi kupu-kupu, lalu saya terbangun, apakah saya adalah manusia yang bermimpi menjadi kupu-kupu atau kupu-kupu yang bermimpi menjadi manusia? Bingung nggak, Bu? Yang saya maksud dengan penjelasan ini adalah itu baru satu alam yang biasa kita rasakan, belum kehidupan sudah mati. Ya, bagaimana pernyataan dari sebuah hadis yang terkenal di kalangan kaum sufi, an-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia ini sedang tertidur di dunia ini, nanti setelah mereka mati baru mereka terjaga. Artinya kehidupan saat ini itu laksana mimpi dibandingkan dengan kehidupan sesudah mati. Nah, karena itu gambaran agama tentang kehidupan sesudah mati tidak sesederhana yang kita bayangkan, persis seperti yang kita alami saat ini, ya, karena dia lebih sebagai simbol-simbol, tanda-tanda yang memudahkan kita untuk menjangkau pengalaman yang belum pernah kita jangkau itu. Nah, begitu kira-kira. Penjelasannya lebih panjang lagi, tapi saya kira itu dulu. Ya, kita masih sempat nggak, Prof, untuk menjawab pertanyaan Pak Muhammad Aini nih, Prof? Silakan. Sepertinya panjang ya, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Muhammad Aini di Tapin. Yang pertama ada sejak Nabi siapa kita kata Bismillahirrahmanirrahim mulai digunakan. Terus yang kedua kata Bismillahirrahmanirrahim mengandung unsur doa di dalamnya. Mohon penjelasan Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad Aini, Prof, di Tapin. Kalau menurut para sufi, para ulama-ulama yang besar ya, Bismillah itu adalah segala awal dari segalanya. Jadi sebelum Adam semesta ada, dialah yang memulai dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Kemudian dengan nama Allah itulah ada seluruh semesta ini. Sehingga ada yang mengatakan bahwa Bismillah itu kesimpulannya ada pada ba. Ba itu huruf ba di awal itu yaitu dengan, ya, dengan nama Allah semuanya menjadi ada. Lalu simpulkan lagi pada titik huruf ba itu karena semua berada titik dan akan kembali kepada titik itu. Jadi itu sebabnya kenapa di dalam Islam kullu amrin dibalin yubda bismillahirrahmanirrahim. Jadi suatu perbuatan yang baik itu kita mulai dengan mengatakan dengan nama Allah yang Maha lagi Maha Penyayang. Karena itu adalah intisari semesta ini. Jadi kita bernapas, kita berbicara, teknologi ini berfungsi, ya, hukum alam ini berlaku, itu semua karena cinta kasihnya dengan nama Allah itu. Nah, kita, kelemahan kita, kata sebagian ulama, kita iqra tetapi tidak bismi rabbik. Bacalah, tapi dengan nama Tuhanmu. Ya. Nah, itulah kelemahan kita di zaman modern ini. Baik. Ya. Prof, sayang sekali, Prof, waktu kita, Prof. Oh iya. Ya, kita mengingatkan juga untuk kaum muslimin dan muslimah 58 dari pukul 19 tadi kita sudah memasuki waktu salat fardu Isya ya, Prof ya. Selamat menunaikan ibadah salat Isya. Mohon maaf sekali, Prof, waktu kita. Mudah-mudahan kita bisa lanjut lagi ya, Prof, atau untuk Bapak Muhammad Aini nanti ditapin. Terima kasih untuk yang Bapak Said Rahman, mohon maaf tidak bisa dijawab untuk malam hari ini dari Amuntai. Yang bergabung lewat Facebook juga, Prof, ada Ibu Bunga Matahari, ada Bapak Mas Nur Sahati FM. Mohon maaf pertanyaannya belum bisa dijawab untuk malam hari ini ya, Prof. Insya Allah Sabtu depan. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih untuk Ibu Mariani sudah bersama kami di sini. Ibu Profesor Mujibur terima kasih sudah bersama kami, sudah melihat kami di Facebook Prostata RRI Banjarmasin. Prof, terima kasih untuk ilmunya.
Sama-sama. Terima kasih untuk pencerahannya. Insya Allah kita jumpa lagi ya Prof ya di Ya. Sabtu depan. Terima kasih untuk pendengar semuanya dan juga para pemirsa di Facebook Pro 1 RRI Banjarmasin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.